Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ricky Mulyana dengan NIM 14012210150 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan upaya pembakuan upaya atau yang biasa dikenal dengan standarisasi alat tangkap. Standarisasi alat tangkap ini dilakukan untuk penyeragaman alat tangkap agar terjadinya optimalisasi dalam pengelolaan perikanan. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana produktivitas alat tangkap yang digunakan. Ini di sini sudah terdapat soal yang dimana diminta untuk menyajikan berupa data hasil tangkapan dan upaya tangkapan perayaan Selat Sunda dengan menentukan nilai EPI, tangkap standar, dan juga nilai MSY berdasarkan model Shaper dan juga model Fox. Di sini tertera beberapa alat tangkap yang ada pada soal yaitu buka cincin, tremonet, persen, dan juga alat tebar. Di sini juga sudah ada nilai C dan juga nilai F atau yang dimana nilai tangkapan ataupun juga dengan nilai upaya tangkapan. Nah, yang pertama adalah di sini sudah ada tahun dari mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Teman-teman bisa langsung menjumlahkan semua nilai baik dari C ataupun F pada semua alat tangkap. Seperti halnya pada nilai C pada buka cincin itu sebesar 168.603 dan langsung saja disam dengan menggunakan rumus demikian dan mendapatkan nilai keseluruhannya yaitu 1121693. Berikut dengan semuanya baik dari mulai C dan F pada masing-masing alat tangkap. Selanjutnya adalah NPI. Pada penentuan NPI ini, yang harus teman-teman cari tahu ada nilai C, F, dan juga CPUE atau catch per unit effort, dan juga nilai EPI-nya. Pada nilai C pada buka cincin ini dapatkan dari total sum keseluruhan nilai C pada tahun 2011 sampai dengan 2012. Berikut dengan nilai thermal net, berikut dengan nilai persen, dan juga dengan nilai jala tebar. Dan untuk nilai F-trip ini juga didapatkan dari total keseluruhan upaya tangkapan yang digunakan pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Berikut juga nilai dengan thermonet sampai dengan nilai jala tebar. Untuk nilai CPW ini didapatkan dari pembagian hasil nilai C ton dibagi dengan nilai F trip. Yang dimana pada soal ini yaitu 1121693 dibagi dengan nilai 94463 dan lalu didapatkan dengan hasil 11.874. Berikut pun dengan nilai thermonet sampai dengan nilai jala tebar. Pada nilai CPW ini, lalu didapatkanlah nilai CPW dengan nilai yang terbesar yaitu pada nilai jala tebar dengan hasil 77.52660. Selanjutnya dalam penentuan nilai EPI yaitu dengan membagi nilai CPUE pada alat tangkap dengan dibagi oleh nilai CPUE terbesar. Yang dimana pada buka cincin didapatkan hasil 0,1532. Berikut pun dengan alat tangkap selanjutnya pada nilai EPI menggunakan formulasi rumus yang sama yaitu pada nilai CPUE alat tangkap dibagi dengan nilai CPUE terbesar. Yang dimana pada termonet didapatkan 0,9631 dan yang lainnya setelah berturut didapatkan 0,8991 dan 1,000. Selanjutnya adalah penentuan alat tangkap standar. Penentuan alat tangkap standar ini didapatkan pada nilai pekat cincin, yaitu dengan membagi nilai F pada pekat cincin yang untuk pertama dengan membaginya dengan nilai EPI, yang mana pada soal ini didapatkan
Nilai F 19925 dibagi dengan 0,1532 pada buka cincin didapatkan yaitu senilai 3052. Berikut pun dengan tahun-tahun selanjutnya. Jadi di sini tinggal mengubah nilai F berdasarkan tahun yang dibagi dengan nilai EPI pada alat tangkap. Hal ini sama dengan semua alat tangkap baik dari tremonet, pulsen, dan juga jala tebar. Sedangkan dalam penentuan upaya standar yaitu digunakan jumlah keseluruhan penggunaan alat tangkap pada masing-masing tahun. Seperti halnya pada tahun 2011 yaitu semua penjumlahan dari pukat cincin, tremonet, pulsen, dan juga alat tebar itu dijumlahkan sehingga dapat dihasilkan nilai sebesar 23.081. Berikut dengan upaya-upaya standar pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Baik, selanjutnya penentuan nilai MSY, yang dimana nilai MSY ini didapatkan pada jumlah keseluruhan nilai tangkapan yang ada pada 11 baik daripada tangkapan buka cincin, tremonet, pulsen, dan juga jala tebar. Sedangkan untuk nilai aktif ini didapatkan dari upaya standar yang didapatkan pada alat tangkap standar. Selanjutnya yaitu penentuan nilai CPU atau Catch per Unit Effort yang dimana didapatkan pada pembagian hasil hasil tangkapan per tahun dibagi dengan upaya tangkapan per tahun ini yang mana berdasarkan soal yaitu nilai si ton pada 2011 dibagi dengan F trip pada tahun 2011 sehingga didapatkan hasil yaitu 74.7219. Sedangkan untuk LAN CPUE-nya itu bisa langsung saja 74.7219 dirumuskan dan sehingga didapatkan nilai 43138. Nah, sehingga untuk nilai C-nya itu sebagai nilai C aktual dan F-nya itu sebagai nilai F aktual. Nah, untuk selanjutnya itu penentuan dengan model skipper dan juga pedal box. Nah, yang pertama adalah dengan menentukan nilai A, yang dimana didapatkan dengan intercept pada nilai F trig dan juga nilai CPUE. Dan nilai B-nya yaitu penentuan dan slope pada nilai F trip dan juga nilai CPUE. Dan untuk R kuadrat juga didapatkan dengan RSQ pada F trip dan juga CPUE. Sehingga MSY ini didapatkan dari pembagian A kuadrat dibagi dengan 4 dikali B hingga didapatkan senilai 2271.160,0486. Dan untuk nilai FMSY yaitu pembagian dari nilai A dibagi dengan 2 dikali B sehingga didapatkan nilai 38.876,8801. Nah, untuk nilai RSQ-nya itu sebesar 23%. Untuk model Fox yaitu nilai intercept daripada F-trip dengan nilai CPUE dan untuk B-nya itu slope dari F-trip dengan nilai CPUE dan didapatkan dengan nilai RSQ sebesar 0,2709 dengan persentase 27% dan nilai FMSY 221779,31 dengan FMSY 43.656,66. Berdasarkan model kedua model ini, untuk model yang paling efisien yaitu dengan model Fox dengan persentase 27%. Interpretasikan bahwasannya hasil ini menunjukkan bahwa model Fox merupakan model yang paling sesuai untuk diterapkan. Berdasarkan nilai C FSY dan FMSY yang didapatkan dari model Fox itu lebih tinggi dengan C aktual dan F aktual lebih tinggi.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan juga perairan Selat Sunda tergolong underfishing sehingga perlu dilakukan pengelolaan berupa peningkatan hasil tangkapan dan juga penambahan dengan tidak melebihi nilai FMSY dan juga nilai FMSY. Demikianlah eh, terkait dengan tutorial penggunaan pembakuan upaya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.